Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak hadirin sekalian, kita mulai pengajian kita majelis taklim tafsir Al-Quran pada sore hari ini dengan bacaan Ummul Kitab, dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan kasih sayang, barokah dan hidayahnya kepada kita, keluarga kita dan saudara-saudara muslim kita yang lain. Amin Allahumma amin. Ala hadhin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik bapak-bapak sekalian, kita telah sampai pada surat Al-Baqarah ayat 283. Ayat 283 ya, halaman 49. Monggo mushafnya bisa dibuka. Sampun kepanggih sedaya. Sampun nggih. Baik, kita akan baca dengan tartil, dengan fasahah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. Nah, di sini ada contoh bacaan satu ikhfa, itu mendengung. Katiban. Nah, okay. Yang kedua namanya itu bi gunnah. Farihanum maqnum. Nah, itu dibaca mendengung semua. Kita ulang lagi. Walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatah. Nah, sedikit-sedikit ya. Fa in amina ba'dukum ba'dha. Monggo. Ba'dha falyu'addil ladzi tumina amanatah. Ya, perlu diperhatikan itu bacanya fal yu'addil ladzi, itu karena hamzahnya sukun ya. Fal yu'addil ladzi tumina amanatah. Monggo. Falyu'addil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah.
تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه kita perbaiki di dalam bacaan idgham bi gunnah. Wa may, ngaten nggih. Wa may itu mendengung biar indah, minimalnya 2 harokat. Wa may, ngaten. Wa may yaktumha fa innahu athimu qalbuh. Wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuh nah ini kalau ada kha yang itu tandanya ada titiknya, bacaannya kayak orang ngorok itu kalau orang Jawa bilang tuh, ngerti nggih? Kha khi khu akh, monggo kha 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 kayak orang ngorok itu. Kita ulang lagi. Wa itubdu ma fi anfusikum aw tukhfuh tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Nah, di sini ada bacaan yang perlu mendengung lagi, namanya ikhfa syafawi, yaitu mem mati atau mem sukun setelahnya berupa ba. Bihi itu nggih. Itu mendengung. Caranya begini. Yuhasibkum bihi bihillah. Monggo. Ya, baik. Fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi.
wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kita perhatikan di dalam lafadz illa ada lam yang bertasydid ya. Nah, la yukal itu juga ada lam yang bertasydid. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Nah, ini bila kita biar lebih indah lagi. Nah, itu panjang 4 harokat. Karena ada mad tabi'i, setelahnya ada hamzah yang beda kalimat, itu namanya mad jaiz munfasil. Kalau dalam tajwid itu membacanya adalah 4 harokat. La tu'akhidna, begitu ke? In nasina, 4 harokat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltah. Nah, di sini juga mad jaiz munfasil. Alaina Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltah. Kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Semoga setiap huruf yang kita baca Allah berikan pahala minimalnya 10 kebaikan, amin ya rabbal alamin. Juga semoga dengan ketelatenan kita membaca Al-Quran, hadir di majelis taklim, majelis zikir, majelis tafsir, Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita semua di hari kiamat, amin Allahumma amin. Baik hadirin sekalian, kita akan bacakan
terjemahannya dan juga tafsirnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, yang artinya, dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau utangnya, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Wala taktumus syahadata wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya sungguh hatinya kotor atau berdosa. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi hadirin sekalian, kemarin kita sudah bacakan bagaimana muamalah tentang hutang piutang dan juga tentang jual beli. Itu di dalam agama kemarin sudah diterangkan, disunahkan untuk membuat yang namanya saksi. Nah, kemudian di dalam ayat ini hadirin sekalian, bila mana kita mengalami suatu perjalanan musafir, mungkin mau umroh, mau haji, yang teman-teman jamaah tabligh mungkin mau keluar 40 hari 4 bulan. Nah, kita ternyata di tengah-tengah perjalanan memerlukan yang namanya utang, mungkin bekal kita habis, ya. Nah, maka ini juga kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu memang memerlukan suatu utang piutang di dalam perjalanan kamu, ya jadikan saksi, buatlah saksi. Kalau seandainya kita tidak menemukan, ya maka bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, walam tajidu katiban farihanum maqbudah, maka kalau tidak ada saksi, hendaklah kita itu membuat yang namanya akad rohen atau akad gade. Dan misalkan sudah, ini saya dalam perjalanan ternyata dompet saya kecopetan atau jatuh di mana begitu. Nah, sekarang saya perlu, sudahlah ini jaminannya HP aja. Nah, ini jaminannya HP, saya perlu uang 1 juta, nanti kalau saya nggak bisa nyaur, ya HP ini untuk kamu, gitu. Atau misalkan kalau nggak bisa nyaur, HP ini kita jual, harganya berapa, hasil penjualan itu 1,5 juta, berarti yang 1 juta untuk nyaur utang, yang 500 tetap kembali kepada pemilik HP tadi atau orang yang berhutang. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala, seperti itu arahannya di dalam Al-Qur'an, ya. Atau misalkan sekarang ya di dalam perjalanan itu, ya misalkan nggak ada yang nulis, ya nggak ada yang mau jadi saksi, ya mungkin bisalah istilahnya foto gitu. Nah, sekarang kan bisa foto selfie, ini akad utang piutangnya di foto, itu juga bisa lah sekarang itu. Cuman secara fikih itu belum memenuhi syarat untuk menjadi saksi, karena dalam akad maliyah, akad harta, menjadi saksi kemarin sudah diterangkan 2 orang laki-laki atau 1 orang laki-laki, 2 orang wanita. Gitu. Kemudian hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah. Jadi bila mana orang yang berhutang itu sudah merasa aman dengan orang yang dihutangi, yang menghutangi, ya, maka bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala? Ya sudah yang menghutangi juga bilang nggak usah saksi-saksian, nggak usah gade-gadean, wong kita teman sendiri, apalagi calon besan. Nah, jalan gitu ya. Maka kalau begitu ya fal yu'adil ladzi tumina amanatahu. Nah, ini pihak orang yang menghutangi sudah melepaskan hartanya, yang dihutangi juga sudah menerima hutang. Ya sudah, kalau begitu saling menunaikan amanah masing-masing. Maknanya orang yang dihutangi mbok ya tahu diri, fahamlah, wong saya itu sudah ditolong, sudah dikasih pertolongan yang namanya utang, ya saya harus tepat di dalam menyaurnya, saya harus tepat di dalam memberikan janji saya dalam nyaur utang tersebut.
Ini kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ya. Ai falyadfa dzakal mu'taman ad-dain alladzi alaihi wal yattaqillaha fi riayati huquqil amanah. Wal yattaqillaha rabbah maknanya namanya utang piutang itu kan hak adami. Juga ada hak Allah juga di situ. Maka hendaknya orang itu bertakwa kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini saya sudah ditolong, Allah sudah menggerakkan hambanya untuk menolong saya berupa akad utang, ya saya harus menunaikan kewajiban saya, hak yang harus saya penuhi, yaitu berupa menyaur hutang. Wala taktumu syahadata wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Nah, sekarang ini bila mana diri kita dimintai tolong untuk menjadi saksi suatu akad, baik jual beli, sewa menyewa, akad yang namanya utang piutang tadi, atau kita dimintai tolong untuk menjadi saksi dalam akadun nikah, akad nikahnya antara suami dan istri yang sudah sah. Dan suatu saat kok terjadi percekcokan di dalam akad yang kita diangkat sebagai saksi di dalam akad tersebut, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalian jangan menyembunyikan yang namanya persaksian tersebut. Ya kita omongkan apa adanya. Ya memang benar, saya dulu yang menjadi saksi bahwasanya fulan bin fulan telah membuat suatu akad transaksi yang namanya utang piutang, nominalnya sekian, yang ditandatangani di atas materai akan disaur di tanggal sekian, bulan sekian. Saya menjadi saksinya. Wala taktumus syahadah, kalian jangan menyembunyikan persaksian. Atau mungkin ya sekarang misalkan ya, mungkin ada kecelakaan di tengah jalan gitu, kita melihat, nah kok dimintai tolong saudara muslim kita yang waktu itu ditabrak dalam keadaan dia yang didolimi, ya kita wala taktumus syahadah. Nah, kalian jangan sembunyikan persaksian yang Allah tampakkan kepada kalian. Atau misalkan dalam kasus apa aja, mungkin di lembaga kita itu banyak ya, kasus kriminal apa, kita kok menjadi saksi, kita melihat yang sebenarnya seperti itu. Ya wala taktumu syahadah, kalian jangan sembunyikan yang namanya persaksian tersebut gitu. Kemudian hadirin sekalian, wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Barang siapa yang menyembunyikan persaksian itu, maka sesungguhnya itu adalah dosa di dalam hatinya. Begitu juga kita disuruh bersaksi misalkan ya, sedangkan skenario yang telah dibuat itu adalah kesaksian yang bohong misalkan. Lah ini kok kita tunaikan, ya kita hati-hati. Karena itu sebagian ulama mengatakan syahadatuz zur, persaksian yang bohong, persaksian yang menipu, itu adalah termasuk dosa besar. Makanya nyuwun sewu para pengacara itu kalau dia jujur itu baik ya. Tapi kalau dia hanya ingin mendapatkan istilahnya nominal rupiah dari kliennya, padahal tahu betul-betul kalau kliennya itu adalah bohong dia, tidak benar, kemudian seorang pengacara membuat-buat, kemudian membuat berita macam-macam lah, persaksian yang bohong semua, maka itu masya Allah dosa besar termasuk itu. Wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh. Ini menyembunyikan persaksian itu juga dosa. Kita membuat persaksian yang sifatnya bohong, tidak benar, tidak sesuai kejadian yang real, yang nyata, maka ini malah termasuk dosa besar gitu. Maka inilah hadirin sekalian, bagaimana di dalam Al-Quran itu masya Allah sudah komplit ya apa yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya, wabil khusus kaum muslimin dan muslimat semua. Kemudian hadirin sekalian, wallahu bima ta'maluna alim, ay la yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali wa af'alil ibad. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa saja yang kalian kerjakan ya. Ibaratnya orang itu berbuat dosa, berbuat perkara yang tidak sesuai dengan syariat, walaupun di tengah malam yang gelap gulita, di tengah-tengah laut ya. Kemudian itu kapalnya itu kapal selam ya, nyelam ke dalam laut sana. Nah ini semua Allah mengetahuinya.
Walaupun orang berbuat maksiat atau berbuat taat di dalam goanya ketutupan tanah yang longsor, tidak ada sinyal, tidak ada HP apa lagi ya, tidak ada lampu misalkan ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. La ilaha illallah. Maka inilah hadirin sekalian, wallahu bima ta'maluna alim. Allah Subhanahu wa taala dengan apa saja yang kalian kerjakan Allah Maha mengetahui. Kamu berbuat baik walaupun tidak dielankan, walaupun tidak ada orang yang mengetahui, maka Allah pun Maha mengetahui. Seperti dahulu kala cicitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau seorang keturunan Rasulullah yang amalannya luar biasa. Setiap malam itu tahajudnya katanya tidak kurang dari 1000 rakaat. Tidak kurang dari 1000 rakaat. Dan setiap malam itu beliau sedekah sir rahasia. Beliau niteni. Nah, itu rumahnya janda yang tidak bekerja. Akhirnya malam dikirim gandum 1 karung. Nanti di dalamnya dikasih beberapa keping uang dinar gitu. Nah, itu di sela-sela tahajud beliau. Nah, ini perlu disantuni, sini sudah selesai, nanti besok malam ganti rumahnya siapa lagi. Sampai orang sekampung beliau tidak tahu siapa yang mengantar gandum 1 karung dan beberapa uang keping dinar dan dirham di dalamnya itu. Nah, sampai ketika beliau wafat, loh, lah kok biasanya tanggal sekian itu biasanya di depan rumahnya janda itu ada 1 karung gandum, kalau tempat kita 1 karung beras itu dengan beberapa uang di dalamnya. Sekarang kok nggak ada. Oh, berarti ini yang sedekah secara rahasia adalah cicitnya baginda Rasulullah yang bernama Sayyidina Ali Zainal Abidin. Maka akhirnya pun menjadi masyhur, menjadi kondang, menjadi terkenal, walaupun beliau sudah usaha merahasiakan, menyembunyikan amal baik beliau. Wallahu bima ta'maluna alim. Begitu juga amal keburukan apapun hadirin sekalian, naudzubillahi min dzalik, dikerjakan di tempat yang sangat sunyi, sangat gelap, tidak ada yang tahu. Nah, ini juga Allah tetap Maha mengetahui. Ayat yang berikutnya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkan atau menghisapnya tentang perbuatan itu bagimu. Jika mengampuni siapa saja, Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki, dan mengadab atau menyiksa siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi di sini hadirin sekalian, ayat ini masya Allah fadilahnya besar sekali. Nah, maka saking besarnya itu di dalam kitab zikir guru kita yaitu Ayatul Hirzi di sini dicantumkan. Bahkan di teman-teman NO apabila tahlilan sering dibaca ayat ini ya. Nah, ini saking besarnya fadilahnya. Di antaranya apa? Ini ayat penjagaan. Orang yang menjaga membaca ayat ini sore hari sampai pagi hari, Allah akan selamatkan dia. Orang yang dia ini membacanya di pagi hari habis subuh, atau intinya di pagi hari gitu, entah sebelum subuh atau sebelum zuhur, maka sampai malam, sampai sore Allah akan jaga dia. Nah, karena kandungan isinya akan kita baca. Lillahi ma fis samawati wal ard. Huwa subhanahul malik lima fis samawati wal ard al muttali ala ma fihin. Allah Maha merajai, Allah Maha memiliki dengan segala sesuatu apa yang ada di bumi dan ada yang di langit, apa yang di langit. Jadi hadirin sekalian, kalau orang itu memahami makna ini, dia mungkin kehilangan apa gitu, ini sudah diambil oleh sang penciptanya, kehilangan anak, kehilangan istri, meninggal dunia misalkan ya, kehilangan apa saja, ini sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah diambil, sudah saya ikhlaskan, karena hakikatnya semua yang ada di muka bumi ini adalah miliknya Allah. Adapun saya memiliki istri itu bukan memiliki secara hakiki,
tapi majazi. Nah, yang pemilik hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok istri saya dia meninggal dunia? Nah, semoga aja panjang umur ya. Nah, kok anak saya meninggal dunia? Kok mertua saya, ayah saya, ibu saya meninggal dunia? Ya ini sudah menjadi milik Allah dan diambil oleh Allah, ya saya berat ataupun ringan ya saya akan mengikhlaskannya. Nah, maka dengan ayat ini juga orang akan memahami, walaupun dia dititipi kekayaan sebanyak apapun, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ini semua milik Allah. Ada orang minta ya aku kasih, ini hanya titipan dari Allah. Hakikatnya pemilik adalah Allah. Dia tidak membanggakan hartanya. Dia diberi jabatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Nah, maka kalau begitu jabatan yang Allah amanahkan kepadaku akan aku gunakan untuk semata-mata taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang berikutnya, wa in tubtu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. In adhartum ma fi anfusikum minas su' aw asrartum fa innallaha ya'lamuhu wa yuhasibukum alaih. Allah Subhanahu wa ta'ala juga sampai mengetahui apa yang ada di dalam benak hati kita, baik itu perkara yang buruk, baik itu perkara yang baik. Kok kita simpan di dalam hati, sebenarnya Allah mengetahui. Bahkan hadirin sekalian, kalau seandainya apa yang ada di dalam hati, baik itu niatan-niatan yang baik atau niatan-niatan yang buruk, itu kata Allah juga yuhasibukum billah, Allah pun nanti akan menghisapnya. Nah, maka sebagian para sahabat itu tanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu kami semua ya orang buruk semua. Karena setiap diri kita ya di dalam hati itu ada niatan-niatan yang buruk. Maka kata baginda Nabi, niatan-niatan yang buruk selagi masih ada di dalam hati itu tidak dihitung keburukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi belum dipraktekkan atau belum diberupakan suatu amalan yang telah dia niatkan di dalam hati. Tapi saking rahmatnya Allah, saking sayangnya Allah kepada hambanya, orang iman baru niat di dalam hati itu sudah dihitung satu hasanah, satu kebaikan. Maka inilah termasuk sifat Rahman dan Rahimnya Allah kepada hambanya. Niat yang buruk selagi belum diberupakan suatu amalan atau dinyatakan dalam kehidupan yang nyata, itu belum dihitung keburukan. Tapi kalau orang niat kebaikan, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala belum menggerakkan dia untuk mengamalkan kebaikan yang telah dia niati di dalam hati, itu sudah diganjar oleh Allah minimalnya satu kebaikan. Nah, maka inilah hadirin sekalian bagaimana Allah menunjukkan sifat Rahman dan Rahimnya. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Yani Allah Maha Kuasa untuk mengadab seseorang dan juga mengampuni orang yang Allah kehendaki, gitu. Maka inilah hadirin sekalian, karena Allah Maha mengampuni, Allah Maha mengadab juga siapa saja yang Dia kehendaki, maka di sini kita akan timbul sifat yang namanya khauf dan roja. Sifat roja kita apa? Kita selalu berharap semoga Allah memasukkan di dalam hamba-hambanya yang selalu diampuni. Sikap atau sifat takut khauf, bagaimana kita takut kepada Allah kalau aku adalah termasuk hamba-hambanya yang akan disiksa oleh Allah, wal iyadu billah atau naudzubillahi min dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan, fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah atas segala sesuatu adalah zat yang maha kuasa, maha mampu. Mananya ya mampu mengampuni, mampu menyiksa. Maka kita selalu berharap kepada Allah supaya kita dimasukkan di dalam kalangan hamba-hamba yang selalu diampuni olehnya. Amin Allahumma amin. Baik hadirin sekalian, ayat yang berikutnya 285. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun
Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, yang artinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampunilah kami wahai Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Jadi hadirin sekalian, di sini ayat ini menjelaskan bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay saddaqa Muhammadun bima anzalallahu ilaihi minal Qur'an wal wahyi wa kadzalikal mu'minun. Nabi membenarkan dengan seluruh apa yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Qur'an. Nah, namanya iman adalah mengandung 3 perkara. Yang pertama qaulun bil lisan. Nah, yang nomor 2 tasdiqun bil arkan. Yang ketiga adalah wa af'alun. Tasdiqun bil jinan, wa af'alun bil arkan. Ini 3 ini. Yang namanya iman mengucapkan dengan lisan. Jadi makanya raditu billahi robba wa bil islami dina, itu ada kalimat itu, kita ikrar kepada Allah. Begitu juga kalau kita sudah ikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Berarti apa yang diimani oleh baginda Nabi, ya kita iman juga kepadanya. Nabi iman kepada kitab yang diturunkan kepada beliau, yaitu Al-Quran, nah maka kita iman kepadanya juga. Kemudian yang kedua adalah tasdiqun bil jinan, di dalam hati kita membenarkan. Jadi jangan sampai orang iman itu ragu-ragu dengan isinya Al-Quran. Nah, hati-hati kalau orang itu ragu-ragu dengan isinya Al-Quran, Masya Allah, bahaya. Imannya itu dalam keadaan bahaya, itu emergency ya. Nah, maka perlu mengkaji lagi tentang hikmahnya Al-Quran, keindahannya Al-Quran, hadis-hadis yang menerangkan tentang benarnya Al-Quran gitu. Kemudian yang nomor 3 hadirin sekalian, wa af'alun bil arkan. Yang namanya iman itu adalah mengerjakan dengan tubuh kita. Maknanya apa? Seluruh apa yang menjadi perintah Allah di dalam Al-Quran, mulai sampul yang paling depan sampai sampul yang paling belakang, kita niat untuk mengamalkannya, insyaallah ya. Nah, sedikit-sedikit ya. Nah, termasuk bentuk daripada iman kita kepada Al-Quran ini kita mempelajari tafsirnya, supaya kita mengetahui makna-maknanya. Contohnya kemarin telah diterangkan tentang ayat riba, ya toh? Nah, akhirnya apa? Kita iman kepada Allah, kita iman kepada ayat-ayatnya Allah yang ada dalam Al-Quran. Maka mulai dari kita mendengar tentang bahayanya riba, langsung kita niat untuk meninggalkannya. Gitu. Nah, maka inilah hadirin sekalian, baginda Nabi iman kepada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah kepada beliau, wal mu'minun, dan juga orang-orang iman gitu. Maknanya orang iman ngaku iman tapi kok tidak membenarkan dengan isinya Al-Quran, ya mohon maaf, imannya adalah belum diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin sekalian, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, ay al-jami' minan nabi wal atba' saddaqa bi wahdaniyatillah wa amana bi malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, semuanya mulai dari para nabi, pengikutnya para nabi, semuanya membenarkan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullun amana billah. Amana billah maknanya adalah iman dengan keesaan Allah, bi wahdaniyatihi, nah, keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak ada yang membandingi kekuatan, kudrat dan iradat Allah, tidak ada yang membandingi. Allah kalau sudah berhendak menolong seorang hamba,
makhluk dari ujung bumi sampai ujung yang lain kok ingin membahayakan dia, karena Allah ingin menolong dia, maka tidak akan bisa membahayakannya. Bukti yang nyata, Nabi Ibrahim, seluruh dunia waktu itu menghendaki membakar Nabi Ibrahim, tapi Allah berkata lain, ya narukuni bardau wasalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu itu dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Maka api yang begitu besar kobarannya tidak membakar satu helai rambut pun, satu helai bulu pun dari tubuhnya Nabi Ibrahim. Orang satu dunia waktu itu ingin menghendaki kehancuran kepada Nabi Musa dan umat beliau dan kaum beliau. Firaun dengan seluruh tentaranya sudah mengejar. Kemudian Nabi Musa pun diberi akal dan pikiran oleh Allah, namanya mau dibunuh oleh orang ya lari menyelamatkan diri. Nah, ketika sudah mentok mencapai titik itu penghabisan di pinggir pantai, akhirnya apa? Nah, itu Bani Israel pun gigrohi Nabi Musa. Nabi Musa, kita akan ketangkep Fir'aun ini. Nah, kalla innama iya rabbi saya. Enggak, Allah akan memberikan petunjuk kepadaku, Allah akan menyelamatkan kita. Akhirnya apa hadirin sekalian? Allah belahkan lautan itu 12 jalan raya yang begitu besar. Akhirnya Nabi Musa dan umat beliau melewati jalan tersebut sampai selamat di seberang pantai yang berikutnya. Nah, ini Firaun nggak sadar sama tentaranya melewati jalan tersebut. Ketika Nabi Musa dan kaumnya sudah sampai pada pantai berikutnya, ini dikembalikan lagi menjadi lautan kembali. Akhirnya hancur untuk Firaun dan tentaranya. Nah, maka inilah hadirin sekalian, jadi orang itu kalau sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan Allah tidak ada yang membandingi, gitu. Begitu juga bila mana Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak menghancurkan hambanya, kekuatan manapun tidak ada yang membandingi. Ceritanya lagi Raja Namrud. Nah, Raja Namrud sudah dikawal. Kalau sekarang apa? Pas pampersnya lengkap, gitu. Hanya 1 ekor nyamuk yang Allah kirim untuk masuk ke dalam lubang hidungnya Namrud itu. Nah, sebagian mengatakan di telinga, akhirnya krik gitu kan. Itu masuk, itu akhirnya apa? Pasukan yang hari-hari menjaga dia malah diperintahkan Namrud untuk memukuli kepalanya. Iya kan? Allah sudah berkehendak menghancurkan seorang hamba, seorang makhluk yang namanya Namrud, walaupun makhluk yang lain menghendaki keselamatan tidak mampu. Nah, itu pasukan yang hari-hari menjaga dia malah mukuli kepalanya. Namrud bilang, belum keluar, pukuli lagi, lebih kencang lagi, pukul lebih kencang lagi. Nah, dalam riwayat tafsir yang lain itu apa? Belum keluar, ambil golok, potong leher saya, keluarkan itu nyamuk itu. Ya, akhirnya karena perintah rajanya dipotong, ya, pasukan yang hari-hari mengawal dia, itulah yang menjadi kehancuran untuk dia. La ilaha illallah. Maka inilah hadirin sekalian, jadi orang yang iman kepada Allah, orang yang iman kepada Rasulullah, tingkatannya seperti itu. Pokoknya kekuatannya Allah itu sudah paling hebat, gitu. Wa malaikati, dan iman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Nah, kita yakin, sudah diajari ya dalam Aqidatul Awam ya. Nah, iman minimalnya kepada 10 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israel, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik dan Ridwan. Minimalnya itu. Selain itu juga Allah memiliki malaikat yang sangat banyak. Ada yang namanya malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu banyak sekali. Lah, minimalnya kata alim ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita iman minimalnya kepada 10 malaikat. Wa kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah, kitab Taurat, Zabur, Injil, ya toh, dan juga kitab Al-Qur'anul Karim. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Al-Quran kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rusuli, dan iman kepada rusulnya. Nah, dalam Aqidatul Awam sudah dijelaskan juga minimalnya kepada 25 nabi dan rasul. Hum Adamun, Idris, Nuhun, Huduma. Nah,
Nggih wonten to niku nggih teng nadzoman Aqidatul Awam itu. Nabi Adam, Idris sampai yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, la nufarriqu baina ahadin minhum. Nah, la nu'minu bil ba'd wa nakfuru bil ba'd kama fa'alal yahudu wan nasara. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ini fanatiknya itu fanatik buta. Hanya iman kepada nabi yang diturunkan kepada mereka atau nabi yang asal muasalnya dari golongan mereka. Orang Nasrani hanya iman kepada Nabi Isa. Orang Yahudi hanya iman kepada Nabi Musa. Nah ini juga tidak benar. Kata Al-Quran semua kita imani. Minimalnya adalah 25 nabi dan rasul itu. Ya kita iman kepada Nabi Isa, ya iman kepada Nabi Musa. Yang terakhir iman kepada yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terus bentuk iman kita bagaimana? Ya pokoknya kita iman beliau-beliau ini adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Lah kok terjadi perubahan? Yang mungkin ada sedikit dibuang hukum-hukumnya, ada yang sedikit dirubah. Ya sudah. Pada titik akhirnya kita iman dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itulah yang paling munasib, paling sesuai dengan keadaan, yaitu umatnya baginda Nabi Muhammad. Mungkin zaman dulu munasibnya itu dengan kitab Zabur Allah berikan kepada Nabi Dawud. Nah, mungkin waktu itu munasibnya adalah tuntunannya adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Ya waktu itu. Nah ketika diutus Nabi dan Rasul yang paling akhir yaitu baginda Nabi Muhammad, itulah yang paling munasib buku panduannya ya ini Al-Quran yang namanya Al-Quran ini. Nah, insya Allah ya. Nah, maka inilah hadirin sekalian. Jadi kita tidak iman kepada sebagian Nabi kemudian ingkar dengan Nabi yang lain. Nah cara mensikapinya di dalam pemikiran kita seperti itu yang munasib waktu itu ya kitab Injil di zaman Nabi Isa. Di zaman Nabi Ibrahim ya beberapa suhuf, beberapa lembaran saja. Nah, di zamannya Nabi Musa yang paling munasib di waktu itu, paling cocok dengan keadaan umat waktu itu ya kitab Taurat. Lah kemudian yang paling akhir sampai hari kiamat pedoman umat yang paling cocok adalah kitab Al-Quran. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ajibna da'wataka wa ata'na amraka fanas'aluka ya Allah al-maghfirah lima tarafnahu minadz-dzunub wa ilaika wahdaka ya Allah al-marja' wal ma'ab. Maknanya apa hadirin sekalian? Orang yang betul-betul iman, dia itu mendengar nasihat agama, dia mengatakan ya Allah aku telah mendengarkan nasihat-nasihat firman-firmanmu di dalam Al-Quran, maka yang berikutnya wa atokna. Nah, sebagian ulama mengatakan juga untuk mendapatkan hakikat daripada iman ya memang kita harus mau mendengarkan. Jangan malas ngaji, jangan malas mendengarkan bayan, jangan malas mendengarkan tausiah para alim ulama. Nah, maka Kiai Uzairan dulu mengatakan cara mendapatkan iman itu apa? Yang pertama kita duduk di majelis iman. Yang kedua setelah duduk kita mau mendengarkan pembicaraan iman. Yang ketiga kita mau berkorban atas iman. Berkorban menyampaikan kepada anak istri, berkorban menyampaikan kepada sanak famili, kepada sesama tetangga. Nah inilah cara mendapatkan iman. Nah sebagian hadirin sekalian orang-orang munafik wa qalu sami'na wa asaina. Orang munafik itu mendengarkan kalam Al-Quran, firman-firman Allah di dalam Al-Quran, mereka dengar tapi mereka membangkang. Itulah sifatnya orang munafik. Begitu juga orang-orang kafir, sami'na wa abaina gitu. Mendengar malah mereka tidak mau, langsung nolak. Kalau orang munafik itu masih agak lembut, mendengar tapi nggak mau ngamalkan gitu, nggak mau mentaati. Tapi kalau orang kafir langsung seketika begitu mendengar langsung nolak. Nah, tapi pada prakteknya malah justru orang-orang munafik itu hadirin sekalian azabnya lebih pedih. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik akan berada di dalam tingkatan paling bawah dari api neraka.
Istilahnya apa? Intipe neraka jahanam, itulah orang munafik. Naudzubillah min dzalik. Kemudian hadirin sekalian, sifatnya orang iman, wa ilai ghufranaka rabbana, selalu minta ampunan kepada Allah. Orang iman walaupun tingginya kayak apapun, selain para nabi, para rasul, tidak ada jaminan maksum, tidak ada jaminan dijaga oleh Allah dari perbuatan dosa. Jadi kalau orang keliru wajar. Tapi sifatnya orang iman apa? Ghufranaka ya Allah. Saya mengharap ampunan dari Engkau wahai Allah atas seluruh kekeliruan-kekeliruanku, atas seluruh perbuatan-perbuatan dosaku, atas seluruh kekhilafan-kekhilafanku. Nah inilah sifatnya orang itu kalau masih ada iman, dia tergelincir dalam perbuatan maksiat, tergelincir dalam perbuatan dosa, dia tidak pernah yang namanya putus asa. Dia tetap ada niatan untuk islah diri, untuk memperbaiki dirinya, bertobat dan kembali kepada Allah. Wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau ya Allah tempat kembali. Nah, maknanya apa? Orang iman itu apa-apa kembali kepada Allah. Dapat nikmat, naik jabatan, naik pangkat, alhamdulillah. Ini hanya semata-mata pemberian dari Allah. Kalau mendapatkan ujian, difitnah orang, sakit, ya, mungkin terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, dia juga kembalinya kepada Allah. Aku kok bisa cedera begini tuh karena apa ya? Mungkin tadi malam lupa tahajud. Mungkin tadi pagi habis subuh nggak baca ayatul hirzi, nggak baca yasin. Mungkin tadi pagi sebelum kerja lupa sedekah. Nah, maka wa ilaikal masir, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami kembali. Gitu. Kemudian hadis sekalian, ayat yang berikutnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuatu dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang dia perbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi hadirin sekalian, ayat ini menerangkan, setelah tadi menjelaskan sifat-sifat orang beriman, la yukalliful maula ta'ala hadan fawqa taqatihi. Jadi ayat ini sudah menerangkan tentang apa? Kalau termasuk sunnatullah, sunnatullah itu aturannya Allah Subhanahu wa taala, hamba itu akan diberi beban ya sesuai kemampuannya. Nah, misalkan ya, orang itu misalkan, kalau dalam teman-teman mungkin ya, kok ternyata tahu-tahu mendapatkan jabatan menjadi kapolsek misalkan ya. Oh, berarti Allah telah memberikan amanah kepada saya di situ. Berarti saya di situ ada kemampuan. Berarti ini saya harus menerimanya. Ini juga amanat dari Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, gitu ya. Maka ini sebagian ulama itu mengatakan, orang itu kalau ingin nyalon lurah ya, nyalon camat, bupati atau gubernur, bahkan presiden, itu termasuk zikirnya ini. Nah, maknanya kok kalau saya itu banyak wiridan ini, ya berarti kalau saya memang ada takdirnya lurah atau menjadi camat gitu, menjadi bupati, berarti ya nanti Allah akan memberikan kekuatan untuk mengemban amanat tersebut. Istilahnya apa? Kalau dulu itu mbotoni lurah ya. Nah, biasanya kan kalau orang mau nyalon lurah, nyalon apa kan datang ke kiai-kiai itu ya. Nah, itu biasanya wiridannya termasuk ini. Karena Allah kalau memberikan beban kepada hambanya berarti dia mampu gitu. Nah, kok ternyata di tengah-tengah menjalankan tugasnya itu kok ya mohon maaf terjadi kekeliruan, misalkan kesandung kasus korupsi dan lain sebagainya, yaitu mungkin kekurang hati-hatian dia gitu. Kurang hati-hati di dalam menjalankan tugas yang semestinya gitu.
Kemudian hadirin sekalian, laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, ay li kulli nafsin juz'u ma qaddamat min khair wa juz'u wa jazaa'u ma qaddamat min khair wa jazaa'u ma maktarafat min syarrin. Nih, maknanya apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Semua perbuatan baik ataupun buruk, ya itulah yang akan kita panen ganjarannya. Kalau perbuatan kita baik, berarti ganjarannya kebaikan. Kalau perbuatan kita buruk, naudzubillah min dzalik, ya nanti akan ada ganjarannya juga berupa keburukan. Nah, ini nanti dikuatkan dengan ayat yang lain. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak merubah tatanan alam di suatu kaum ya kecuali karena memang perbuatan dia, gitu ya. Nah, maka inilah hadirin sekalian, bagaimana kita menjaga ayat ini membaca ayat ini termasuk apa? Fadilahnya adalah Allah akan membimbing kita. Makanya kata Ki Mahmud dulu, kalau orang itu baca ayat hirzi di pagi hari, ya nanti Allah akan selamatkan perbuatannya, lesannya, ya, hatinya, fikirnya, itu mulai pagi sampai sore hari. Nah, kalau dia baca di sore hari, nanti Allah akan jaga dari sore sampai pagi, gitu. Nah, kalau kata Ki Ubaidillah, mandinya, mustajabnya doa di dalam ayatul hirzi itu ya tergantung keyakinan kita di dalam hati. Sejauh mana kita yakin, mantap, ya sejauh itu karomah atau keramat istilahnya orang Jawa yang Allah akan berikan lewat doa-doa yang kita baca itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ini orang iman sifatnya apa? Dia ini kalau sudah berbuat suatu amalan, berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau jangan siksa kami. Kalau dia berbuat kebaikan, dia doa, ya Allah, mungkin dalam perbuatan kebaikku masih ada ghaflahnya, masih ada lalainya, masih ada adab-adab sopan santun yang belum aku tunaikan, maka Engkau ampuni kami, jangan Engkau siksa kami. Begitu juga kalau sudah terlanjur dalam perbuatan kesalahan, ya Allah, ya saya sudah terlanjur khilaf, Engkau tutupi aibku, Engkau tutupi keburukanku, dan Engkau ampuni perbuatan khilafku tersebut, gitu. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina wala tukallifna bitakalif asyaqah allati na'jizu anha kama kallafta biha man qablana minal umam. Ini adalah doanya orang iman, ya Allah, beban-beban yang berat yang dahulu kala Engkau berikan kepada umat-umat yang telah lewat, jangan Kau berikan kepada kami. Contohnya apa? Umatnya Nabi Musa, bentuk tobatnya dulu apa? Bunuh diri. Nah, maka ini kami nggak kuat, ya Allah. Untuk umatnya bagian Nabi Muhammad kami nggak kuat. Kami berbuat dosa itu kami nggak kuat. Nah, contohnya apa? Di zamannya Nabi Musa, kalau nggak salah itu, kalau kena najis bajunya, tobatnya apa? Dipotong itu kainnya itu. Nah, ini mungkin kami nggak kuat. La tukallifna itu ya. Nah, itu wala tahmil alaina isrong, tahmil alaina isrong kama hamaltau alal ladzina min qablina. Beban-beban yang berat kepada umat-umat yang telah lewat, jangan Kau bebankan kepada kami, ya Allah. Kemudian Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih, ay la tuhammilna ma la qudrata lana alaihi minat takalif wal bala. Ini juga kata para ahli tafsir, mara bahaya, bencana, musibah alam ataupun non alam yang kami tidak kuat, ya Allah, jangan berikan kepada kami. Banjir, tanah longsor, gitu, apa mulai gunung meletus, ya, kebakaran, itu kami nggak kuat, ya Allah, jangan berikan kepada kami. Nah, maka ini kata guru kita, ini termasuk ayat penjagaan. Kalau dibaca, nah, rumah kita aman dari kebakaran, aman dari kebanjiran, ya, kan? Kemudian hadirin sekalian, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sifatnya orang iman selalu minta maaf, wa'fu anna. Uhmu anna dzunubana wastur sayyiatina. Ya Allah, Engkau hapuskan seluruh dosa-dosa kami. Kemudian Engkau tutupi keburukan-keburukan kami. Ini sering saya sampaikan. Yang sudah ya sudah, nggak usah dicerita-ceritakan, ya, gitu. Nah, kadang kan teman-teman ahbab itu jamaah tabligh kan malah dulu perbuatannya apa diceritakan orang lain, alasannya apa? Karko jari katanya. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala nggak cocok ini.
Ini ustur sayyiatina, ya Allah Engkau tutupi keburukan kami. Baik perbuatan apapun lah, dosa-dosa yang sudah kelewat, yang sudah kita lewati, ya sudah, itu merupakan kekurangan kami, ya Allah Engkau tutupi, gitu. Tertibnya gitu. Kemudian anta maulana fangsurna lal qaumil kafirin, ya Allah Engkau lah zat yang maha menolong kami, dan Engkau lah ya Allah zat yang menguasai seluruh urusan-urusan kami, tafsirnya begitu. Maka tolonglah kami ya Allah untuk menghadapi musuh-musuh kami dan musuh-musuh agama Engkau, yaitu orang-orang kafir. Nah ini kalau ayat ini dipakai perang itu katanya insya Allah menang itu. Nah, ada santri kita dari Ambon itu namanya Pak Khalil itu, ketika kerusuhan Ambon ya tahun pinten Pak nih 2000 tahun 99 ya, itu Pak Khalil atau Ustaz Khalil itu bawa raja ayat hirzi ini, itu ditembak ini muter nopo-nopo terus ya. Jadi ditembak itu meleset itu katanya. Nah ketika dia sudah mulai membanggakan dirinya, orangnya masih hidup itu, wah saya hebat ini, ditembak aja pelurunya melesat katanya, tembak jedat kena itu, kena sininya itu, tapi nggak sampai tembus lah, hanya luka sedikit gitu. Ya karena itu tadi dia mengandalkan kekuatan makhluk yang ada di dalam dirinya, tidak mengandalkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka inilah termasuk kehebatan daripada ayatul hirzi atau doa-doa zikir yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Ada juga alumni kita aslinya orang Caruban sini, Pak. Nah, sekarang mengajar di pondok cabang kita di Palu sana. Itu ketika selesai mondok itu kerja di kapal. Nah, kerja mencari ikan di kapal itu. Wah, ketika tengah hujan deras malam hari, kapalnya pecah. Nah, dia ternyata sebelum naik kapal sore hari itu membaca ayatul hirzi dan juga membaca hizib yang namanya hizib bahar itu. Nah, semua teman-teman satu kapal itu hilang semua, nggak ada yang ketemu. Yang dia sendiri sadar-sadar pagi hari sudah di pinggir pantai. Nah, dan orangnya masih hidup sampai sekarang. Nah, maka inilah hadirin sekalian pentingnya doa-doa penjagaan yang telah diajarkan, yang telah diijazahkan oleh guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita, wabil khusus yang ada di dalam ayatul hirzi, kita niatkan untuk diamalkan dalam kehidupan kita, insyaallah ya. Baik, mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya untuk pelajaran. Monggo Bapak. Monggo. Ya kalau menurut dohirnya ayat ya termasuk wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu asimun qalbu. Kan dia kan melihat kejadian kan. Nah kok malah terus ketika dimintai kok nggak mau bersaksi. Ya ini termasuk fa innahu asimun qalbu. Termasuk perbuatan dosa di dalam hati gitu. Kata Allah begitu. Ya kita ceritakan apa adanya yang kita lihat. Pak kejadiannya begini, ini kecelakaan tunggal, ini kecelakaan mungkin salah ngesen gitu. Sekarang kan banyak itu ngesennya kanan beloknya ngiri akhirnya ketabrak. Nah, jadi kita yang melihat cara langsung ya jangan enggan-enggan untuk memberikan persaksian sesuai yang kita lihat gitu. Makanya Bapak nggih. Baik. Nggih ada lagi bertanya? Nggih monggo Pak. Denda. Nah, kalau denda itu bukan termasuk riba karena pembayaran itu kan iuran wajib ya. Itu kalau dalam Islam tuh gharam namanya. Ya bukan termasuk riba karena akadnya misalkan kita harus bayar sekian ternyata terlambat ya. Nah, kecuali kalau akadnya memang dari awal itu utang piutang. Misalkan
kalau utang jenengan, ya maaf terlambat sehari, ya kalau begitu tambah 10.000. Nah kalau ini termasuk riba karena kan akadnya memang utang. Tapi kalau akadnya kita wajib bayar, contohnya kita sebagai rakyat wajib bayar listrik gitu. Nah mungkin dulu yang sebelum pakai pulsa ya, itu kan kita didenda sekian, itu tidak termasuk riba. Tapi kalau sekarang kan lebih simpel, pakai pulsa kalau habis ya selesai. Kalau kita nggak beli ya berarti listrik di rumah kita mati gitu. Nah itu lebih simpel ya. Baik. Mengatakan ya. Jadi yang dikatakan riba apabila akad utang piutang. Jalan akad piutang itu misalkan ini termasuk angsuran gitu. Atau jual beli, kita yang terlambat membayar kok didenda, itu mungkin bisa jadi riba. Nah, karena kan masih itu namanya be'un fi dhimmah, jual beli tapi kita masih utang gitu. Misalkan kita punya angsuran mobil setiap bulannya 1 juta, yang jatuh temponya misalkan tanggal 5, nah kita bayarnya tanggal 6, nah kok didenda, ini bisa jadi riba karena memang ini akadnya jual beli tapi dengan utang gitu. Tapi kalau yang sifatnya kayak listrik tadi ya, itu tidak termasuk leseng nih kok. Nah, kalau ini mungkin bisa termasuk riba. Jadi tidak boleh, tetap harus sesuai dengan akad. Nah, makanya kemarin sudah diterangkan bagi pihak lembaga yang menghutangi, kalau ingin barokah ya kalau dimaafkan atau diperpanjang jatuh temponya gitu. Tapi pihak kita yang berhutang, wong sudah ditolongi ya. Misalnya iso tuku kendaraan dengan langsung bisa membawa kendaraan dari dealer, dari showroom dengan uang yang sekian tadi, ya kita harus usahalah untuk tepat waktu gitu. Saya insyaallah. Ada yang ditanyakan lagi? Saya kira cukup ya. Nah, mari kita doa bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.